Manusia tuh kadang disuruh berpikir out of the box gitu kan. Padahal nggak mungkin kita bisa berpikir out of the box. Pasti ngelihatnya apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kita dengarkan, nah itulah box kita. Aku Wulang Sunu, mungkin aku paling enak ini ya menyebutnya visual artist dari Yogyakarta atau mungkin tukang gambar dari Yogyakarta, tinggal dan tumbuh di Yogyakarta. Kalau darah seni dari bapak ibu itu sebenarnya enggak bekerja di seni ya, ibuku tuh guru, terus bapakku kerjanya fasilitator desa gitu. Tapi aku merasa punya privilege karena mereka mungkin nggak seperti orang tua yang pada umumnya terus ketika anaknya pengen masuk ke jurusan seni terus pertanyaannya mau makan apa besok gitu. Tapi justru malah didukung, dalam arti terus nggak dipertanyakan tapi terus benar-benar disupport ketika pengen masuk ke seni harus menyiapkan apa-apa gitu. Terus mungkin kakek ya, dari bapak itu setelah aku menelusuri itu ternyata sering menulis cerpen, puisi gitu. Ada di beberapa di kumpulan cerpennya Kompas dan juga puisinya juga ada, cuman ya udah tapi beliaunya sudah meninggal. Mungkin kalau katakanlah ngomongin ada turunan seni mungkin dari situ, tapi juga nggak tahu. Kalau itu dari kecil karena aku senang baca komik, sama tiap hari Minggu tuh nonton film animasi ya di TV dulu. Dari situ sebenarnya ketertarikannya untuk menggambar, terus ditambah main game gitu, PlayStation. Dari situ sebenarnya terus ketika SMA tuh aku mengalami fase di mana sebagai remaja, anak-anak nanggung gitu kan. Kok aku mulai bosen ya dengan komik yang petualangan gitu-gitu. Akhirnya aku menemukan novel grafis pada saat itu yang cukup menarik perhatian. Itu kalau nggak salah tahun 2007-2008 kebetulan ada beberapa novel grafis yang diterbitkan lah, bisa ditemukan di toko buku gitu. Itu lumayan jadi salah satu referensi yang menarik untuk aku karena secara format bentuknya seperti komik gitu, berpanel-panel tapi yang diceritakan itu kehidupan sehari-hari, bahkan bisa personal dengan negara gitu. Jadi ada satu asupan baru buat aku. Nah dari situ akhirnya aku kayak menemukan aku pengen nih suatu saat jadi pembuat novel grafis gitu. Kalau DKV itu karena satu aku matematika itu meskipun ibuku guru ekonomi itu aku kurang cocok sama yang menghitung gitu. Jadi aku memilih satu jurusan yang masih ada korelasinya sama seni dan pada saat itu aku juga baru seneng desain grafis gitu. Terus menemukan DKV itu untuk jurusannya. Terus yaudah aku tanpa berpikir panjang lah. Pokoknya maunya di situ gitu. Terus keterimalah diisi. Dan dari situ sih terus menemukan banyak hal yang mungkin berbeda ketika aku bayangkan ketika sebelum masuk dan sesudah masuk gitu. Terus juga aku kebetulan ikut Papermoon. Jadi aku merasa apa ya ini yang bisa aku pelajari lagi ya selain di luar kampus. Dan yang menarik untuk aku sendiri gitu. Terus ya udah kesana tiap hari gitu, main. Awalnya main terus lama-lama diajakin ngerjain backdrop dulu untuk pementasan. Akhirnya diajak mainin boneka. Nah itu memang fasenya pelan-pelan gitu. Jadi nggak langsung aku kesana main terus aku pengen main boneka. Justru malah enggak, karena aku mungkin clueless tapi menemukan sesuatu yang ini menarik ini karena terus ada intersection antara desain, terus seni rupa, seni pertunjukan gitu sih. Jadi menjalani kuliah di kafe di saat yang sama
setelah pulang kuliah nyantrik mungkin istilahnya kalau bahasa Jawa di Peppermoon gitu. Kalau dari tahunnya mungkin dari tahun 2011 sampai 2016. Di sana tuh kan aku sebagai mahasiswa itu sangat observing apa yang bisa dilakukan. Jadi mulai dari merchandise itu aku pada saat itu yang ngurusin gitu. Jadi kayak dititipkan kemana gitu-gitu. Terus itu aku yang ngurusin. Terus karya yang paling mengena itu mungkin secangkir kopi dari Playa. Jadi itu karya Peppermoon yang site spesifik gitu. Jadi penonton itu untuk menonton pertunjukannya nggak di ruang pertunjukan pada umumnya, tapi dibawa ke satu toko barang antik. Nah pada saat itu aku jadi tour guide-nya yang membawa penonton dari titik kumpul ke tempat pementasan. Nah itu menurutku sangat menarik karena elemennya sangat detail, sangat kaya gitu. Terus ceritanya juga menyentuh dan kuat gitu, karena berangkat dari sejarah 65, tapi dari sudut pandang yang personal gitu. Aku belajar banyak dari pementasan itu, terus pengalamannya itu kuat karena terus kita ketemu dengan korban-korban 65, terus rasanya berjarak awalnya gitu, terus jadi bisa belajar dan juga melihat gitu, atau mendengar lah mungkin, dari lebih dekat. Jadi itu karya itu menurutku sangat kuat, dan juga itu momen dimana pertama kali aku lihat Peppermoon, dan ngelihat, wah boneka itu bisa sehidup itu ya gitu. Itu dari karya Muati Rika. Jadi dua karya itu yang menurutku sampai saat ini yang sangat menancap gitu. Awalnya itu kan kelompok graffiti. Jadi tahun 2007 itu, nah aku sama teman-teman tuh kebetulan membutuhkan ruang ekspresi gitu, terus menemukan graffiti gitu. Terus dari situ sebenarnya, jadi dulu SMA bikin graffiti, setelah lulus ternyata kuliahnya beda-beda atau punya interest yang masih seni tapi berbeda-beda gitu. 2013 punya ini kayak keresahan gitu, bikin karya apa ya, sebagai satu kelompok pertemanan tuh bisa bikin apa gitu. Akhirnya bikin studio batu itu, yang nggak direncanakan akan ke film atau gimana gitu, sebenarnya enggak, tapi sebagai wadah aja untuk berkarya. Kalau studio batu karyanya mungkin orang pertama mengenal itu dari film gitu, Perenjak, Lembu Sora. Tapi setelah itu kita juga membuat karya lain, akhirnya kita bikin juga pertunjukan visual gitu, karena terus aku di Peppermoon gitu mendapatkan banyak visi yang atau pengalaman yang menarik untuk dikunyah bareng gitu, untuk ini tuh bisa seperti ini loh gitu. Terus sama teman-teman bikin pertunjukan visual, jadi pertunjukannya itu memadukan multimedia lah, ada shadow puppetnya, terus ada video mappingnya, jadi ada banyak hal terjadi bersamaan. Justru malah nggak ada backgroundnya yang teater asli gitu, jadi kayak kita nggak fokus di menampilkan manusianya gitu, tapi terus membangun suatu pertunjukan dari banyak ini medium gitu. Itu terus kalau visual art mungkin kita pernah kolaborasi dengan Miles Film untuk Humba Dreams. Jadi ketika itu Miles Film dan Mas Riri baru bikin film baru judulnya Humba Dream. Terus kita bikin B-roll dari film itu gitu. Ceritanya itu B-roll dari filmnya, berupa instalasi video mapping yang inspirasinya juga dari prinsip dasar animasi gitu, dari gambar. Makanya ada layarnya ada sekat-sekatnya itu. Yang terakhir itu Budi Agung Guswara. Jadi dia seniman Bali, painter gitu. Terus ada satu festival di Singapura judulnya Light to Night Festival. Jadi itu merespon satu gedung di Singapura untuk dikasih video mapping gitu. Nah itu kita bikin kolaborasi untuk membuat satu video mapping bareng dengan Budi Agung Guswara. Kalau pameran-pameran di luar itu paling ada yang memang diundang atau aku ikut open call. Jadi
Kalau dulu screening di Jepang itu aku dibawa oleh satu kurator namanya Mas Rizky Lazuardi gitu. Ada kalau nggak salah ada Troma Rama, ada Mas Eko Nugroho gitu. Terus sama aku bikin animasi stop motion. Itu karena Mas Rizky pengen menampilkan karya animasi dari Indonesia gitu, yang hari ini gimana gitu. Tiap harinya setelah buka warung itu bangun tidur terus kayak belanja setelah itu. Belanja sekalian cari makan. Jadi bisa ke pasar atau ke tempat supplier, ke barang-barang, terus setelah itu sampai rumah, nah itu baru aku gambar. Jadi kayak ini spotku kalau di warung tuh di sini karena ada colokan. Terus agak ke pojok. Jadi selama 3 bulan inilah kira-kira aktivitasku tuh siang, sore, malam tuh kira-kira ada di sini. Paling kebanyakan ngerjain sampul sih ya. Kalau buku yang menarik itu kayak karena macam-macam approach-nya, mungkin ini salah satu kayak buku Waktu yang Tepat untuk Melupakan Waktu punyanya Mas Aan ini, kumpulan puisi tapi dikerjakan saat pandemi. Jadi aku memilih menggunakan pensil gitu untuk mengerjakannya karena terus bisa intens ngerjainnya di rumah pelan-pelan gitu. Jadi ini salah satu yang menarik secara proses. Terus temanya juga menarik, ada kemarahan-kemarahannya gitu atas negara. Jadi prosesnya itu sangat kontemplatif kalau aku ngerjain ini. Terus yang kedua, nah bukunya Mbak Intan, novelnya yang Malam Seribu Jahanam ini kan ceritanya horor ya, dengan latar belakang ceritanya itu ternyata sampai ke bawah mimpi gitu ketika ngerjain. Jadi ini salah satu buku yang mengerjakan dan kebawa ke mimpi itu ini. Jadi ini termasuk yang menarik, menghantui lah, cocok judulnya. Terus apa lagi? Ini mungkin Loki ini karena ketika mengerjakan naskahnya itu belum selesai, cuman aku dikasih satu pengantar sedikit sampai ada bagian di mana penulisnya itu memasukkan gambar-gambar yang seharusnya nggak ada di cerita. Jadi ada proses bolak-balik itu dari penulis ke aku membuat gambar yang nggak ada terus jadi harus dimasukkan gitu. Sebenarnya ada, cuman interpretasinya yang berbeda gitu. Itu sih. Itu kalau dari buku. Kebetulan buku pertama itu yang aku bikin bukunya guru SMA. Jadi dia guru sosiologi tapi juga aktif menulis resensi, artikel gitu. Terus dia bikin buku pada saat itu. Nah aku masih di Peppermoon itu diminta untuk membuat ilustrasi untuk sampulnya. Desainernya kebetulan desainernya Peppermoon namanya Kotasis. Terus aku diminta untuk membuat sampulnya. Itu buku setelahnya tuh kumpulan cerita pendek Ernest Hemingway, diterbitkan sama Immortal. Itu salah satu momentum di mana akhirnya aku mungkin membuka pintu gitu untuk kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Pengalaman yang menarik itu justru sebagai pembuat sampul kita bisa tahu banyak suara gitu. Kan pasti penulis tuh punya suara yang ingin disampaikan gitu, punya concern yang ingin disampaikan. Nah aku senang banget kalau misalnya ketemu dengan penulis yang memang punya concern sesuatu dan mungkin aku belum tahu gitu, terus aku jadi belajar juga dari situ. Kalau referensi utama itu mungkin nggak ada yang terus cuman ini gitu, karena aku tuh kemarin
sampai hari ini masih terngiang ungkapannya Mas Eka Kurniawan. Dia bilang manusia itu kadang disuruh berpikir out of the box gitu kan, padahal nggak mungkin kita bisa berpikir out of the box. Kita harus pasti ngelihatnya apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kita dengarkan, nah itulah box kita. Mungkin kelihatan out of the box karena referensinya berbeda dengan orang lain gitu. Tapi kalau yang dibilang yang banyak itu ya tentu dari novel grafis sih. Itu yang banyak mempengaruhi aku, kayak Persepolisnya Marjan Satrapi, terus Chicken with Plums itu juga sangat mempengaruhi itu. Contract with God, Will Eisner, Thomas Odd dengan karya-karya silent komiknya gitu. Itu sangat banyak memberi influence untuk gaya bahasa dan artistik gitu. Mungkin karya dari Pameran Tunggal Unlock. Jadi aku Pameran Tunggal itu 2012 masih di Papermoon, terus memutuskan untuk membuat karya stop motion. Padahal aku belum pernah bikin stop motion sebelumnya. Itu titik di mana aku sadar bahwa akan melakukan hal yang sama seperti itu. Artinya terus aku mencoba banyak hal tuh loh Mas. Jadi itu yang satu yang berkesan secara pribadi. Kalau di Studio Batu yang berkesan itu mungkin pementasan Well Your Way. Aku merasa berkesan karena terus bisa tur di beberapa tempat. Salah satunya di Bali pada saat itu. Dan itu karya, bukan pertama tapi satu karya yang momentumnya pada saat itu sangat pas gitu. Dari teman-teman tuh juga semua senang dengan karya itu. Terus respon audiens juga kita nggak menyangka akan seperti itu gitu. Prosesnya juga menyenangkan. Ada salah satu teman di Studio Batu, dia memang kebetulan bekerja di distributor buku. Akhirnya kita bikin satu penerbitan. Awalnya pengen fokus di picture book, tapi terus seiring berjalannya waktu, oke berarti diluaskan aja deh. Tapi buku dengan muatan gambar yang banyak gitu, atau porsi gambarnya itu juga banyak. Di tengah-tengah itu Cela masuk, istriku. Jadi kita membuat penerbitan santai. Yang buku pertama itu picture book untuk anak, Rakasi Raksasa. Kemarin sempat direspon sama Mbak Lani Frau, dipentaskan di Joyland. Jadi itu kayak direspon sama dia, dibuatkan 6 lagu baru gitu. Nah itu kita, wah tidak menyangka dia kepikiran itu gitu. Dan itu juga sempat dialih wahana jadi animasi juga untuk campaign buku di distribusi di PAUD-PAUD. Idenya lebih ke karena dulu kan LDR sama istri. Dia bekerja di Jakarta, aku di Jogja. Terus makanya terus kita memikirkan ngapain ya, atau bisa membuat apa ya di Jogja gitu. Nah kebetulan Cela, istriku tuh senang masak dan dia suka makan, terus suka jalan-jalan. Dari situ sebenarnya idenya, kayak membuat masakan yang dia sukai dan yang pernah dia coba dari tempat lain, atau ya pokoknya makanan favoritnya dia gitu. Akhirnya nih kita bikin parot siramami, pagi roti siang rames malami. Itu maksudnya lebih ke Cela baru pengen bikin apa ya itu yang dihidangkan gitu. Dekorasinya itu dari karya-karya yang pernah kita bikin atau kita kumpulkan atau punya teman. Jadi memang sangat sentuhannya sangat personal warungnya tuh. Itu sih. Kalau yang dilakukan sekarang mengerjakan beberapa buku yang menarik, nanti bisa dinikmati beberapa waktu mendatang. Salah satunya bukunya Mas Eka Kurniawan yang baru, nah itu sedang akhirnya terbit. Itu sebentar lagi bisa didapatkan bisa dibaca teman-teman. Mungkin nanti entah tahun ini atau tahun depan ada pameran tunggal, tapi masih ada hubungannya dengan buku-buku yang aku kerjakan gitu. Mungkin bocorannya itu.